Tapi Keiichiro kan berhasil ditangkap duluan nih sama pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian langsung menginterogasi Keiichiro. Ditanyain nih, kok bisa ada jasad Joshi di apartemennya dia dan jasad tersebut sudah membusuk. Kemana aja lu nggak pulang-pulang ke apartemen? Lo apain nih si Joshi, katanya. Dalam jawabannya, Keiichiro Kajimura ini membantah semua tuduhan polisi. Halo Sobat Pena, apa kabar? Hari ini kita bakal bercerita tentang sebuah kejadian yang terjadi di Jepang. Kejadian ini cukup memilukan, dialami oleh seorang perempuan yang bernama Joshi Putri Cahyani. Dia asal Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, Joshi ini dikabarkan sempat hilang selama 2 minggu, lalu tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Apa yang terjadi dengan Joshi? Mari kita bahas kronologi selengkapnya di Kata Pena.その際、車内では身をかがめていて、姿を見ることはできませんでした。インドネシア人留学生の女性の遺体を遺棄したとして、Joshi Putri Cahyani, akrab disapa Joshi. Dia ini adalah perempuan yang berusia 23 tahun. Dia berasal dari Padang, ayahnya bernama Cahyadi, ibunya namanya Dasmawati. Nah, Joshi ini dari kecil tuh udah tinggal sama neneknya. Karena sejak usia dia 2 tahun, ibunya itu udah harus ngerantau ke Malaysia. Jadi ayahnya menitipkan Joshi ke neneknya. Joshi itu tamatan SMK penerbangan, sobat. Setelah lulus SMK, dia sempat tinggal dengan ayahnya di Jakarta. Nah, lalu kok bisa nih dia berada di Jepang? Ini semua karena prestasi Joshi yang mendapatkan beasiswa belajar bahasa Jepang di bawah naungan lembaga pelatihan kerja resmi. Jadi berangkatlah tuh Joshi ke Jepang pada bulan April tahun 2023 kemarin. Masih baru banget. Selama di Jepang, Joshi ini tinggal di sebuah asrama yang bernama Nihongo Gakunya. Asrama ini tuh asrama khusus untuk program sekolah bahasa Jepang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kronologi yang merenggut nyawa Joshi. Pada suatu hari dalam sebuah acara sekolah, Joshi Putri Cahyani itu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Keiichiro Kajimura. Di sana mereka berkenalan, lalu bertukar nomor ponsel hingga menghabiskan waktu bersama. Ya, jadi kayak orang yang kasmaran gitu loh, kayak gimana sih? Kayak pertama kali nih gitu. Seneng banget gitu. Awal pertama kali dekat dengan Keiichiro Kajimura, Joshi menceritakan kepada kakak sepupunya. Joshi menceritakan kalau dia punya hubungan dengan seorang laki-laki Jepang, namanya Keiichiro. Tapi untuk saat ini mereka masih PDKT alias masih sebatas teman. Lalu Joshi juga bilang ke kakak sepupunya kalau Keiichiro ini mengaku dia punya riwayat penyakit yang parah. Bahkan bisa dibilang tuh kronis gitu. Ya, serem sih ya. Dan dokter udah bilang kalau sisa hidup Keiichiro itu hanya selama 6 bulan doang. Otomatis kan ya cerita kayak gitu membuat si cewek alias si Joshi itu jadi terenyuh, tersentuh, dan lunglai. Ya gitu deh pokoknya. Nah, Keiichiro ini langsung meminta Joshi untuk menemani dia di sisa-sisa umurnya itu. Dengan mengiming-imingi akan memberikan imbalan berupa harta warisan kepada Joshi. Nah, tapi kalian jangan mikir buruk dulu ya sobat, karena belum tentu loh Joshi pengen itu harta gitu ya. Mungkin bisa aja dia hanya ingin berteman dengan Keiichiro atau merasa kasihan dengan Keiichiro. Lalu singkat cerita, Joshi yang polos terus juga merasa iba dengan ceritanya Keiichiro akhirnya menerima beberapa permintaan dari Keiichiro. Joshi mengatakan sebenarnya dia hanya berniat ingin menghibur Keiichiro sebagai seorang teman aja. Gak mau berharap lebih, apalagi Keiichiro udah toku alias udah tua. 40 tahun umurnya. Pada awalnya semuanya berjalan baik-baik aja. Joshi dan Keiichiro tampak sangat bahagia dan sering pergi bersama. Hal ini juga terlihat dari unggahan yang ada di Facebook Keiichiro. Nah, dia sering tuh pamer-pamer di sana, menuliskan caption yang seolah-olah dia sangat menyayangi Joshi, bersyukur atas pertemuannya dengan Joshi. Alay lo Keiichiro ya. Oke. Nah, teman-teman Joshi yang dari Indonesia melihat postingan dari Keiichiro itu langsung berpikir kalau
hubungan antara Joshi dan Keishiro ini spesial banget gitu ya, unyu-unyu gitu, kayak pasangan kekasih baru yang ya masih hangat kayak telur baru diangkat dari kompor gitu ya. Karena memang postingannya itu mesra-mesra banget geng, ngalahin Bonnie and Clyde, ngalahin Lu Cinta Luna sama cowok bule yang baru gitu ya, yang mau ajak ribut Om Deddy. Ya pokoknya itu dah. Lalu singkat cerita lagi, mereka sudah sering bertemu nih. Tapi tibalah di mana mereka di pertemuan yang kesekian kali, Keiichiro tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk menikahi Joshi. Waduh, ini Keiichiro gimana sih? Kan Joshi tujuannya ke Jepang tuh pengen belajar, mana dia ke Jepang pakai beasiswa lagi. Masa yang dibawa pulang tuh bukan ilmu, malah bawa pulang laki gitu ya. Ada-ada aja nih Keiichiro. Namun di saat itu Joshi menolak ajakan tersebut karena Joshi ke Jepang untuk mewujudkan cita-cita, bukan pengen bawa pulang laki, apalagi laki-laki Jepang, apalagi kakek Sugiono gitu ya. Bukan. Pada saat itu Joshi sebenarnya sudah merasa risih nih dengan Keiichiro. Kok dikasih hati malah minta mata kaki gitu kan. Udah ceritanya tuh sedih-sedih, iba-iba gitu. Nah dikasihani malah minta dinikahi. Ya Keiichiro lo mikir lah, umur lo kan 6 bulan lagi. Masa tiba-tiba Joshi ke Jepang malah jadi janda gitu ya, nggak lucu gitu. Keiichiro akhirnya mencoba mengajak Joshi untuk liburan bersama saat musim panas. Namun di saat itu Joshi ya nolak lah, karena dia udah tahu nih, wah tujuan Keiichiro ini ya pengen deketin gue nih, pengen mepetin gue, ntar gue dicokokin mabok kayak anak Jaksel terus dibawa ke Oyo lagi. Jadi di saat itu Joshi ya takut lah, dia nolak gitu. Nah ternyata penolakan Joshi kepada Keiichiro membuat Keiichiro itu marah sobat, dan dia langsung mengancam Joshi. Waduh, belum jadi pacar aja udah kasar nih. Terus ancaman dari Keiichiro ini malah merembet kemana-mana. Bahkan ada salah seorang guru tempat Joshi sekolah itu mendapatkan ancaman juga. Ancaman tersebut diterima melalui sebuah nomor telepon yang tidak dikenal, yang diduga ini berasal dari Keiichiro juga. Pesan yang diterima oleh gurunya ini berupa ancaman menyangkut tentang deportasi. Ya biasalah kalau kita pendatang di negara orang kan ancamannya gitu. Gua deportasi lu, gua bawa pulang lu ke negara lu lagi gitu. Ancamannya gitu deh. Padahal saat itu Joshi di bawah lembaga yang legal dan dia nggak mungkin dideportasi begitu aja. Walaupun dituduh apapun, kalau nggak terbukti ya nggak bakal dideportasi. Tapi di saat itu Joshi sudah sangat risih karena Keiichiro ini terus-menerus mengganggu kehidupan Joshi dan juga guru-gurunya dan juga orang-orang sekitarnya. Akhirnya berniat ingin menerima untuk satu kali aja Joshi ini mengiyakan ajakan dari Keiichiro untuk pergi liburan bersama. Buset, nih malah bahaya nih si Joshi. Terus singkat cerita, pada tanggal 7 Agustus tahun 2023, Joshi berpamitan kepada temannya untuk pergi berlibur melihat Hanabi atau festival kembang api yang ada di Jepang. Ya udah pasti sama Keiichiro. Teman-temannya bertanya tuh, dia bilang, "Lo pergi sama siapa sih Jos? Kok gak ngajak-ngajak kita?" katanya. Terus Joshi bilang, dia mau dijemput oleh laki-laki Jepang yang jelas bukan kakek Sugiono. Yang jelas itu ya orang yang dia kenal alias Keiichiro. Pada saat itu sudah libur musim panas. Jadi teman-teman Joshi ya mewajarkan lah, oh Joshi pengen liburan nih, pengen nih sama kekasih hati gitu. Ya biarin aja lah, dia pengen keluar sebentar menikmati kota Jepang. Kok kota Jepang sih? Negara Jepang lah gitu ya. Dan menghirup udara segar menjauh dari asramanya sebentar. Nah jadilah Joshi ini pergi di hari itu. Dan pada saat itu teman-temannya gak ada yang curiga satupun. Gak ada tuh firasat-firasat yang tiba-tiba temennya lagi ngambil air minum, gelasnya jatuh pecah, ada foto Joshi terjatuh ke lantai. Wah sinetron banget. Enggak sih, enggak ada yang kayak gitu. Benar-benar tidak ada pertanda apapun. Hari pertama berlalu, Joshi masih kabar-kabaran nih sama teman-temannya. Hari kedua ya masih lah, tipis-tipis. Hari ketiga udah mulai hilang tuh, nggak ada kabar. Hari kesekian, nggak ada lagi kabar dari Joshi. Sampai 10 hari sobat. Dan di saat itu teman-temannya pun bingung. Kok Joshi nggak pulang-pulang? Harusnya kalau dia hanya sekedar melihat Hanabi, itu cuma 1 hari, bisa PP kok pulang pergi. Hari itu nonton, hari itu balik, bisa. Nah, karena pertunjukan Hanabi itu biasanya hanya berlangsung 2 jam. Nggak sampai 10 hari, itu Hanabi apaan tuh? Sampai berulang-ulang. Di saat itu teman-temannya malah mikir, oh mungkin nih anak kelewat kasmaran kali ya. Habis nonton Hanabi malah kemana-mana gitu, nyicip-nyicip tempat-tempat baru lah gitu ya. Dan mereka masih belum curiga, karena memang Joshi ini sama sekali tidak mengabari kemana lagi dia bakal pergi setelah dari Hanabi tersebut. Tapi setelah itu
teman-temannya berharap Joshi ini memberi kabar karena Joshi nggak punya keluarga kan di Jepang. Joshi itu cuma punya teman-temannya ini, yang mana kalau ada apa-apa ya teman-temannya ini juga yang repot gitu kan. Teman-temannya harus tanggung jawab gitu. Nah, tapi di saat itu kabar dari Joshi benar-benar nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya teman-temannya khawatir nih. Di saat itu mereka mulai mencoba untuk mencari kemana Joshi pergi. Nah, tanggalnya itu udah di tanggal 17 Agustus. Temannya udah coba telepon-telepon Joshi untuk memastikan keadaan Joshi, tapi Joshi sama sekali tidak bisa dihubungi. Lalu tiba-tiba barulah ada kabar. Panggilan dari teman-temannya tiba-tiba diangkat oleh Joshi. Wah, ajaib banget nih. Dan di saat itu Joshi ini bilang ke teman-temannya, "Udah, kalian gak usah khawatir. Aku pergi bersama laki-laki yang aku kenal, namanya Keiichiro Kajimura. Dia memang orang Jepang, jadi aku gak bakal nyasar," katanya. Joshi di saat itu bilang kalau dia ya baik-baik aja, dia merasa bahagia lah dengan Keiichiro. Ya mungkin udah mulai jatuh cinta kali ya. Bahkan tanggal 16 dan 17 dia bilang dia masih bersenang-senang dengan Keiichiro, dan bahkan dia mengupload foto di salah satu sosial medianya. Nah, di saat itu mungkin teman-temannya nggak saling follow gitu ya sama dia di salah satu media sosialnya yang dimaksud. Jadinya teman-temannya ini nggak tahu. Nah, lalu setelah itu karena sudah mendapatkan kabar dari Joshi, akhirnya teman-temannya ini lega dan tidak merasa khawatir lagi. Dan teman-temannya sempat menanyakan, "Lo kapan pulang sih, Jos? Ayolah kita seru-seruan lagi, masak mie di pantry atau nyuci bareng-bareng di asrama," gitulah pokoknya. Tapi Joshi nggak jawab di saat itu dan teleponnya langsung dimatiin. Nah, teman-temannya ini berharap Joshi itu paling nggak balik besok atau lusa atau ya 3 hari kemudian lah. Tetapi pada tanggal 21 Agustus tahun 2023, tepatnya udah 4 hari kemudian setelah mereka nelpon, Joshi masih belum pulang juga. Di sini nih, teman-temannya udah makin khawatir. Ini anak kenapa ya? Apa yang bikin ini anak gak balik-balik gitu? Karena udah 2 minggu nih, dia gak balik-balik dari liburan. Ini orang gak sekolah apa gimana gitu. Kemudian salah satu temannya Joshi mencoba untuk menghubungi Joshi lagi melalui chat dan juga telepon. Tapi di saat itu sudah tidak ada lagi satupun balasan dari Joshi. Nah, kekhawatiran teman-temannya semakin memuncak karena mereka merasa ada yang gak beres nih dengan Joshi. Akhirnya temannya melaporkan kepada pihak kepolisian Jepang dengan membuat laporan orang hilang. Dan di saat itu kepolisian Jepang yang menerima laporan tidak menindaklanjuti laporan tersebut gara-gara kasus dari Joshi ini dianggap tidak jelas. Tidak ada barang bukti yang mengarahkan pada kasus penculikan, dan kehilangan Joshi ini juga tidak mengarah pada hal yang mungkin ia menghilang karena disakiti. Jadi maksudnya tuh kayak ya nggak mungkin lah ada orang yang nyulik dia gitu. Toh dia sempat ngangkat telepon kok kemarin, kenapa sekarang lu pada panik, kata polisinya. Nah, teman-temannya itu mendapatkan arahan dari pihak kepolisian Jepang. Tapi teman-temannya tetap yakin kalau ada yang nggak beres dengan Joshi. Dan di saat itu teman-temannya ini masih berusaha untuk mencari Joshi dengan membuat postingan terkait orang hilang. Postingan tersebut mendapat banyak respon, tapi sayangnya tidak ada titik terang yang mengarahkan di mana Joshi berada. Makin bingung nih teman-temannya. Aduh, teman gue di mana ya? Gimana nih dengan Joshi nih? Aduh, Joshi udah 2 minggu nggak pulang-pulang gitu. Teman-temannya yang bingung memikirkan cara apa lagi yang harus mereka lakukan untuk bisa memulangkan Joshi. Sampai salah satu temannya teringat pada satu hal, di mana terakhir kali mereka nelpon terus Joshi ngangkat teleponnya, Joshi kan bilang dia pergi dengan laki-laki asal Jepang yang bernama Keiichiro Kajimura. Langsung tuh teman-temannya, "Oke, kita cari Keiichiro Kajimura. Ini orang di mana sih? Harus kita cari." Akhirnya, informasi demi informasi terkumpulkan tentang Keiichiro Kajimura. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan sosial media Keiichiro. Dari sosial media itulah teman-temannya menyimpulkan kalau mereka benar-benar pacaran. Karena dari banyaknya postingan di media sosial Keiichiro, itu isinya foto dia sama Joshi dan juga ya foto Joshi aja gitu. Dan bahkan Keiichiro juga sempat memposting saat-saat dia liburan bersama Joshi.
Singkat cerita, setelah menemukan akun sosial medianya Keiichiro, salah seorang teman Joshi langsung menghubungi Keiichiro ini untuk menanyakan di mana Joshi berada dan bagaimana keadaannya. Pesan dari teman-temannya ini dibalas oleh Keiichiro. Dia membalas semua pesan tersebut seperti tidak ada beban sama sekali. Jadi dia jawab aja gitu. Tapi informasi tentang Joshi itu sama sekali tidak ada, tidak diberikan oleh Keiichiro. Sehingga teman-temannya Joshi ini merasa agak aneh dengan Keiichiro. Akhirnya karena jawabannya nggak puas, teman-temannya ini tetap mencari di mana keberadaan Joshi. Dan di saat itu mereka juga mencari tahu background dari Keiichiro. Nah lalu teman-temannya ini menemukan sebuah fakta yang mengejutkan banget. Ternyata Keiichiro ini adalah warga Jepang yang memiliki catatan kriminal yang benar-benar parah dan serem. Dan hal ini membuat teman-temannya kaget karena merasa sangat khawatir nih dengan background Keiichiro serta kabar Joshi yang tidak kunjung terdengar lagi. Akhirnya teman-temannya ini langsung menghubungi pihak asrama Nihongo Gakunya, lalu juga menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI dan juga lembaga yang membawa Joshi ke Jepang. Selain teman-temannya ini, para senior yang juga ada di asrama itu turut membantu menghubungi pihak kepolisian. Mereka melaporkan kasus ini dan meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan ke salah satu apartemen milik Keiichiro yang saat itu belum diketahui keberadaannya. Tetapi setelah diselidiki, apartemennya ini berada di daerah Bunkyocho, Maebashi, Gunma. Tanpa pikir panjang lagi nih, pihak kepolisian setelah menerima laporan kesekian kalinya dari senior Joshi langsung bergegas melakukan pencarian ke tempat-tempat yang berhubungan dengan Joshi. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 22 Agustus, jam 4:30 sore, mereka mendatangi apartemen yang dicurigai milik Keiichiro. Polisi langsung menggerebek apartemen tersebut dan memeriksa isi di dalamnya. Pada saat pihak kepolisian membuka pintu, polisi terkejut karena ada sebuah jasad yang sudah dalam keadaan membusuk, sudah berlaler, sudah ada belatungnya, dan membuat bau dari ruangan apartemen tersebut benar-benar tidak sedap. Nah, lalu pihak kepolisian langsung cross-check, ini jasad siapa? Ternyata pas dicek, itu adalah jasad seorang perempuan asal Indonesia yang bernama Joshi Putri Cahyani yang sudah menghilang selama 15 hari kemarin. Ih, merinding gak sih sobat? Lalu pihak kepolisian Jepang langsung bergegas melakukan evakuasi terhadap jasad Joshi. Jasad Joshi ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Ketika diotopsi, agak janggal nih geng. Kok jasadnya tuh kayak nggak ada tanda-tanda penganiayaan, nggak ada luka luar. Terus juga kondisi jasadnya itu utuh seperti orang yang meninggal normal. Nah, polisi juga bilang kalau pembusukan dari jasadnya Joshi ini itu merupakan pembusukan alami, layaknya jenazah-jenazah pada umumnya. Nah, jadilah tuh penemuan jasad Joshi ini sangat-sangat membingungkan pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian melalui teman-temannya Joshi dan juga pihak yang bertanggung jawab atas kedatangan Joshi ke Jepang itu sudah melaporkan kejadian ini kepada keluarga. Nah, tapi di samping semua itu, pihak kepolisian fokus untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku yang merupakan kekasih dari Joshi, yaitu Keiichiro. Gak lama setelah jenazahnya diurus, polisi Jepang langsung mencari keberadaan Keiichiro. Pada tanggal 24 Agustus, Keiichiro ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Di saat itu, Keiichiro lagi ada di stasiun metro Awajiko, Tokyo. Jam 1.25 waktu Tokyo. Ya, 1:30 lah, habis makan siang. Polisi langsung menangkap Keiichiro. Tapi di saat itu, polisi belum menentukan nih kalau Keiichiro benar-benar pelakunya. Tapi yang jelas, polisi menangkap Keiichiro untuk dijadikan saksi dulu deh. Karena kan dia orang terakhir yang berhubungan dengan Joshi. Dan peraturan di Jepang juga mengharuskan seorang polisi memeriksa seorang terduga melalui tahap demi tahap. Jadi nggak bisa main asal tangkap langsung. Nah, jadilah di saat itu Keiichiro dijemput, diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, tapi nih sobat ya, ada yang aneh. Walaupun Keiichiro di sini belum dinyatakan sebagai
TSK alias tersangka ya. Tapi tanggal 23 Agustus atau sebelum hari penangkapannya Keiichiro, berarti itu ya hari dimana jasad dari Joshi udah ditemukan. Keiichiro masih memposting foto-foto liburan dia dengan Joshi di halaman Facebooknya. Dan di setiap postingan tersebut, Keiichiro ini membuat caption yang cukup aneh, yang mana captionnya itu tertulis seperti kata-kata perpisahan. Jadi kayak orang-orang yang pengen pamit gitu loh sobat. Dan di dalam postingan tersebut dia mengupload lebih dari 60 foto bersama Joshi dengan caption yang kira-kira kayak gini. Kenangan musim panas dengan gadis berharga saya. Postingan terakhir karena saya bebas dan bahagia hari ini. Jangan lupakan aku dan Joshi. Hidup bahagia selamanya bersama Joshi. Terima kasih banyak semuanya dan terima kasih saudariku karena mendukungku sampai akhir. Pastikan untuk menyingkirkan korporasi kesejahteraan sosial filantropis Takako Sugita, Nippon Academy, dan Tanamura Redika. Aku mohon selamat tinggal untuk kalian semua. Nah, kata-kata perpisahannya aneh banget. Kalau dilihat-lihat sih kayak pengen ikutan meninggoy juga gitu. Kayak seolah-olah Keiichiro ini mau mengakhiri hidupnya sendiri mungkin ya. Kan ada kalimat dia mau hidup sama Joshi selamanya. Nah, sementara Joshi kan udah meninggoy gitu. Nah, gimana nih menurut para sobat nih? Apakah Keiichiro ini udah ada rencana nih buat meninggoy juga gitu? Tapi Keiichiro kan berhasil ditangkap duluan nih sama pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian langsung menginterogasi Keiichiro. Ditanyain nih, kok bisa ada jasad Joshi di apartemennya dia dan jasad tersebut sudah membusuk? Kemana aja lu gak pulang-pulang ke apartemen? Lo apain nih si Joshi katanya. Dalam jawabannya, Keiichiro Kajimura ini membantah semua tuduhan polisi. Dia tidak melakukan apapun terhadap Joshi dan dia benar-benar tidak bertemu Joshi selama Joshi ada di apartemennya. Polisi mengambil kesimpulan bisa jadi ini orang menelantarkan Joshi di apartemennya dalam kondisi lemah yang entah kenapa, entah mungkin ada sesuatu gitu ya. Karena kalau misalkan bekas-bekas kejahatan dan kekerasan sih nggak ada di tubuh Joshi. Nah, lebih tepatnya mungkin nih orang menelantarkan Joshi di apartemennya hingga meninggoy dan jasadnya juga ditelantarkan hingga membusuk. Dalam pemeriksaannya, Keiichiro ini bersikap kayak orang stres. Dia bilang, jasad apa sih? Gue nggak tahu apa-apa, gue nggak merasa ninggalin jasad apapun. Ini maksudnya bapak polisi apa ya? Kata dia. Polisi tidak begitu aja percaya dengan sikap pura-pura bodohnya si Keiichiro ini. Polisi menganggap kalau Keiichiro lah pelakunya karena nggak mungkin orang lain lagi. Kan itu apartemennya Keiichiro. Siapa coba orang lain yang berhubungan dengan hal ini sementara apartemennya milik Keiichiro dan juga apartemen tersebut terkunci. Nah, akhirnya pihak kepolisian membongkar siapa Keiichiro sebenarnya. Siapa nih Keiichiro kira-kira? Ayo, coba tebak. あったインドネシア人留学生ジョシ・プトゥリ・チャハヤニさんの遺体を放置して Sekarang kita bahas Keiichiro, siapa dia? Kan sebelumnya gue udah bilang ya geng, kalau Keiichiro ini mengiming-imingkan Joshi dengan warisan kalau Joshi mau nemenin dia sampai akhir hayat gitu ya, karena dia bentar lagi mau meninggoy katanya. Nah, ternyata setelah dicek, boro-boro dapat warisan, Keiichiro Kajimura yang satu ini, naudzubillah dia cuma pengangguran sobat. Bahkan belakangan diketahui kalau Keiichiro memiliki sebuah rekam jejak yang buruk banget, yang sebenarnya sih teman-teman dari Joshi udah tahu. Tapi sayangnya Joshi ini nggak cross-check dulu Keiichiro ini siapa. Padahal di tahun 2017 silam, tepatnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2017, ternyata Keiichiro ini pernah dilaporkan oleh media lokal Sankei Shimbun mengenai kasus kejahatan kriminal eksekusi. Waduh, kriminal ternyata. Pada saat itu nih ya, kepolisian prefektur Wakayama telah menangkap seorang pria berumur 34 tahun bernama Keiichiro Kajimura. Tuduhannya apa? Kasusnya adalah kasus penghilangan nyawa alias kasus eksekusi. Dalam kasus ini dikatakan Keiichiro Kajimura diduga telah menghabisi kekasihnya dengan cara mencekik di bagian leher hingga kekasihnya meninggoy di sebuah kamar hotel yang terletak di kota Shingu. Jarak antara kota Shingu dan Maebashi itu sekitar 407 km. Dan pacar alias korban dari Kajimura ini adalah warga lokal yang berusia 26 tahun bernama Haruka Abe. Dan Keiichiro di saat itu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan sempat dipenjara. Dari beberapa sumber dikatakan
tidak lama setelah dipenjara, Keiichiro pun akhirnya dibebaskan gara-gara dia dinilai mengalami gangguan jiwa. Ternyata Keiichiro ini orang tidak waras. Pantes saja dia bisa ngehalu bilang kalau dia punya penyakit, dia bakal meninggoy, dan sampai mengiming-imingkan warisan. Lah ente siapa? Cucunya kakek Sugiono yang banyak hartanya gitu. Kok bisa-bisanya gitu ngebohongin Joshi? Ya nggak sobat? Dan KBRI Tokyo selaku perwakilan Indonesia di Jepang menyatakan belasungkawa atas meninggalnya Joshi, seorang anak bangsa yang sedang menuntut ilmu dengan beasiswa gitu ya di Jepang, harus berakhir tragis. Dan KBRI Tokyo juga sedang menunggu laporan pihak berwenang mengenai hasil otopsi jenazah. Karena untuk proses pemulangan jenazah dari Jepang memerlukan hasil otopsi yang jelas. Dan KBRI dalam hal ini terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian Maebashi perihal perkembangan terbaru dari identifikasi jenazah dan akan mengurus kepulangan jenazah Joshi. Nah itu dia geng, sebuah kasus yang datang dari Jepang yang melibatkan WNI atau warga negara Indonesia yang bernama Joshi. Yang tujuannya di sana dia mau belajar tapi sedihnya harus bertemu dengan orang sedeng seperti Keiichiro. Kita doakan ya semoga amal dan ibadah Joshi diterima di sisi yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Joshi.